Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Setelah Rasul dioperasi, kembali seperti semula. Buruk adalah hewan kendaraan yang berwarna putih, badannya panjang, jalannya bagaikan kilat. Kilat kalau bahasa sininya namanya trelep, bahasa Jawanya itu. Jalannya bagaikan kilat, jalannya ini. Contoh, memejamkan mata, terpejam, melihat kembali, sudah tidak bisa mengetahui. Saking cepatnya jalannya buruk. Kemudian mulai Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dalam perjalanan mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Rasul diperlihatkan keanehan-keanehan. Salah satunya diperlihatkan oleh Allah sekelompok orang yang sedang menanam. Yang bikin aneh, setelah menanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dipetik. Kemudian Rasul tanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril jawab, "Itu perumpamaan umatmu ketika hidup di alam dunia, jihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah." Sedangkan Quran menerangkan urutan daripada jihad, bi amwalihim wa anfusihim. Pertama dengan hartanya, yang kedua dengan kekuatan fisiknya. Jadi yang pertama dengan hartanya. Suatu contoh orang Muslim Indonesia mau jihad, melawan orang-orang kafir, datang ke Palestina untuk membantu orang-orang Muslim, silahkan. Tapi sudah mampu berperang. Bagaimana cara-cara perang? Bagaimana strategi perang? Bagaimana cara memegang pistol? Bagaimana cara memegang senjata laras panjang? Dan lain sebagainya. Bagaimana ketika terkepung musuh harus bisa strategi perang, baru datang ke sana untuk membela. Bagus kalau meninggal dunia, matinya mati syahid. Memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Tapi seandainya orangnya itu tidak bisa perang, tapi untuk membantu orang yang perang, itu salah. Bisa jadi ke sana mati karena bunuh diri. Tidak bisa apa-apa, kok kenapa harus datang ke sana? Kecuali kalau datangnya ke sana, mohon maaf, relawan yang bukan untuk perang, silahkan, tidak apa-apa. Nah, pertama, bi amwalihim, dengan hartanya. Bagaimana jihad? Lewat hartanya, silahkan. Hartanya dipergunakan di jalan Allah, mengongkosi orang yang sedang perang. Silakan, tidak apa-apa. Orang yang jihad fisabilillah, pahalanya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, orang-orang yang ahli sedekah, jangan sampai ragu, mantapkan hati. Insya Allah, kalau orang yang ahli sedekah, sodako itu bisa nolak belai, bisa nolak bahaya, insya Allah. Tapi dengan satu catatan, keikhlasan tertanam dalam hati. Sodako itu ada yang namanya sodako siri, ada yang namanya sodako yang terang-terangan. Sedangkan kalau sodako yang terang-terangan bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Suatu contoh untuk membangun masjid, memberikan beberapa semen, 10 semen kah, 20 semen kah, 50 semen kah, silahkan. Orang lain juga bisa tahu. Apalagi yang pakai proposal. Pembangunan masjid. Kemudian ada proposal keliling. Langsung orang lain tahu. Namanya ini sekian. Namanya ini sekian. Namanya ini sekian. Tertera dan tertulis. Bisa dilihat oleh orang banyak. Apalagi ketika kadang-kadang itu dibacakan di dalam masjid. Tetapi dengan catatan, jangan sampai ria. Jangan sampai supaya dipuji oleh orang lain. Ketika bersedekah ingin dipuji oleh orang lain, sedekahnya, pahalanya sudah hilang semuanya. Na'udzubillah.
ketika sedekah yang terang-terangan harus bisa menata hati. Bagaimana supaya sedekahnya ada pahalanya, dihitung oleh Allah? Pertama, tanamkan keikhlasan. Jangan sampai supaya dipuji oleh orang lain, keikhlasan terbangun dalam hati, tidak apa-apa. Dan boleh apabila ada orang bersedekah, kemudian cerita dengan orang lain, boleh-boleh saja. Suatu contoh, ada orang sedekah 1 juta untuk masjid, kemudian ngomong sama teman-teman, alhamdulillah saya bisa nyumbang masjid 1 juta. Ngomongnya itu bukan seolah-olah ingin dipuji oleh orang, tapi rasa syukur kepada Allah bisa memberikan sedekah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa jadi orang lain terpancing, oh iya, orang ini bisa sekian juta, saya harus lebih banyak untuk ladang akhirat. Maka bisa jadi Quran menerangkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah sedekah yang terang-terangan tetapi ingin dipuji oleh orang lain, itu tidak ada pahalanya sama sekali. Na'udzubillah. Yang kedua, sedekah sirri. Sedekah sirri adalah sedekah yang dirahasiakan. Tidak ada yang tahu, cuma hanya orang yang memberi, pertama. Yang kedua, orang yang diberi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin keikhlasan terbangun. Tidak ingin dipuji oleh orang lain, bahkan orang lain tidak ingin tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sedekah yang sangat luar biasa.